Assalamualaikum, halo guys, ketemu lagi dengan saya Indra. Kali ini kita akan kembali masuk ke dalam segmen otomotif. Iya, wow, ini gila. China nggak main-main untuk menguasai industri otomotif dunia. Nah, yang di luar nalar kini otomotif udara pun alias mobil terbang terlihat jelas akan juga dikuasai oleh China. Iya, karena mobil terbang China ini sudah siap dipasarkan dengan harga murah. Bahkan harganya lebih murah dari mobil konvensional Toyota. Waduh, malu dong Jepang harusnya ya. Lalu hebatnya, mobil terbang China ini sangat mudah untuk dioperasikan. It is very simple to operate, even for a beginner. Mobil terbang ini dapat dioperasikan baik secara manual atau otonom. Nah, kalau dikendalikan secara otonom atau dengan kata lain, mobil ini dapat berjalan sendiri, maka pengemudi dari mobil terbang ini tidak perlu menguasai basic pengendaraan pesawat terbang. Namun, jika dioperasikan secara manual, pengemudi perlu mengetahui basic cara menerbangi aircraft. Namun ini tetap mudah untuk dikendalikan, baik untuk pemula sekalipun. Wow, luar biasa ya. Dan mobil terbang China ini baru-baru ini telah kembali sukses melakukan demonstrasi penerbangan untuk kesekian kalinya. Ya, perlu kami sampaikan, perusahaan Xpeng Aero HT telah kembali menerbangkan Xpeng X2. Demonstrasi mobil terbang ini dilakukan di Beijing, China. Wah, lucu ya. Terlihat di sini orang-orang berpose di samping mobil listrik Xpeng Voyager X2. Nah, seperti yang kami sampaikan, demonstrasi ini bukanlah uji coba publik yang pertama. Namun kali ini demonstrasinya jauh lebih maju. Karena saat ini mobil terbang ini telah diterbangkan di daerah perekonomian dataran rendah, yaitu Beijing Tianji Hebei. Dan mobil terbang dari Xpeng ini telah mengeksplorasi model bisnis baru untuk mobil terbang, termasuk layanan antar jemput antar kota dan layanan antar jemput dalam kota. Wah, mantap ya. Mobil ini merupakan mobil terbang berjenis VTOL atau lebih mirip dengan sebuah drone besar, yaitu dapat terbang tanpa memerlukan landasan pacu. Mobil terbang X2 ini menampilkan desain dua tempat duduk yang sebagian besar terbuat dari bahan karbon. Mobil terbang X2 ini memiliki dimensi dengan panjang 5172, lebar 5124, dan tinggi 1362 mm dengan bobot kosong seberat 680 kg dan dapat memuat maksimum seberat 160 kg. Dan tidak seperti kebanyakan mobil terbang lainnya dengan 4 motor, karena mobil terbang X2 ini adalah sebuah octocopter yang memberikan daya dorong ekstra dan redundansi. Jangan takut jika nantinya akan terjadi kerusakan pada motor, karena tingkat pengamanan mobil terbang ini sangat tinggi. Jika terjadi kerusakan motor, maka parasut internal akan menjamin keselamatan penumpangnya. Dan demonstrasi kali ini, mobil terbang China ini telah terbang selama 25 menit. Mobil terbang Xpeng X2 ini telah menjalani hampir 4.000 uji terbang dan telah diuji pada berbagai skenario, termasuk perkotaan, kawasan laut, dan gurun. Dan buat yang mau beli, mobil ini saat ini sudah dipasarkan dengan harga lebih murah dari mobil Land Cruiser loh. Ya, berdasarkan info dari Wakil Presiden Xpeng Aero XT, Q Mingguan menyebutkan bahwa mobil terbang ini akan dibanderol dengan harga sekitar 2,2 miliar rupiah. Wow, luar biasa ya. Nah, kalau dirasa mobil terbang Xpeng X2 ini kemahalan, ada lagi nih, satu lagi mobil terbang China yang juga keluaran dari Xpeng yang harganya jauh lebih murah dan lebih keren serta lebih serbaguna yang juga sudah siap dipasarkan. Ya, mobil terbang China yang satu ini diketahui siap dipasarkan karena mobil ini baru-baru ini telah kepergok tertangkap kamera sedang diangkut di atas sebuah truk. Namun, dari foto spy shoot yang beredar, mobil China ini telah tertutup stiker kamuflase hampir di seluruh bagian mobilnya. Tapi meskipun ditutup rapat, masih terlihat jelas bahwa ini adalah mobil terbang China dengan nama Land Carrier, yang dimana sebelumnya Land Carrier telah sempat diperkenalkan ke publik. Foto-foto ini menunjukkan bahwa perusahaan telah serius untuk tujuan produksinya. Selain itu, kepastian dari mobil terbang China ini akan diproduksi massal karena memang
sudah diumumkan langsung oleh perusahaan yang mengatakan bahwa mereka akan memproduksi massal mobil Land Carrier ini pada kuartal keempat tahun 2025. Sebetulnya perusahaan telah berencana akan memproduksi massal mobil terbangnya pada tahun 2024 dengan harga 140.000 USD atau setara 2,1 miliar rupiah. Gila ya, harganya lebih murah dari harga Land Cruiser. Namun sayangnya produksi massal ditunda hingga tahun 2025. Alasannya adalah karena perusahaan telah menemukan penemuan baru yang bisa bikin biaya produksi dari mobil terbang ini dapat dikurangi, sehingga mobil terbang ini nantinya akan dapat dijual dengan harga yang lebih murah dari yang telah mereka umumkan tadi harganya, dan akan lebih mudah diakses di masa depan. Dan sebelumnya, perusahaan juga telah mengajukan paten untuk mobil terbang ini dari sejak tahun lalu. Mantap ya. Nah, buat yang belum tahu, seperti yang telah kami sampaikan, mobil ini juga merupakan keluaran dari Xpeng atau Xpeng. Xpeng Motor adalah pemain terkemuka di industri otomotif China selama 1 dekade terakhir, yang dimana Xpeng telah menjadi yang terdepan dalam inovasi mobil-mobil futuristik. Dan pada bulan Januari tahun ini, Xpeng Motor telah mengumumkan kemitraan dengan Huitian atau Aero HT hingga tahun 2025, yang dimana Xpeng dikenal secara internasional dengan nama Aero HT. Xpeng telah punya 3 model mobil terbang, yaitu X2 yang merupakan mobil terbang dengan tipe VTOL, yang dimana mobil ini adalah yang baru saja kami sampaikan telah kembali melewati demonstrasi penerbangan. Lalu ada model Land Carrier dan juga ada prototipe lain yang tidak disebutkan namanya dengan fungsi mobil terintegrasi dengan VTOL. Xpeng Land Carrier memiliki desain modular yang dimana VTOL yang terpasang tidak memiliki roda, mirip seperti helikopter mini. Desain ini tentu sangat membantu pergerakan darat dan udara. Luar biasa ya China nampaknya. Sangat betul-betul berambisi untuk kuasai seluruh segmentasi otomotif dunia. Bukan hanya jalur darat, namun udara juga akan mereka kuasai. Untuk jalur darat dan air, China sudah terbukti maju dan jadi pemimpin dunia. Nah, buat yang belum tahu infonya bahwa China saat ini sudah sangat maju untuk darat dan air, oke, langsung akan kami share infonya dalam video ini ya. Industri otomotif Cina kini sangat maju. Raja lama Jepang bahkan kini sudah mengakui keunggulan Cina, dan Jepang kini sudah kalah telak oleh Cina. Hal serupa juga terjadi pada Amerika. Raja dunia sebelumnya, Tesla, melalui Elon Musk, telah menertawakan Cina dan menganggap sampah mobil BYD China. Namun kini, Elon Musk telah mengakui keunggulan dan kehebatan Cina. Tesla pun juga dibuat malu, karena kini mobil terlaris di dunia sudah dimahkotai oleh BYD China, bukan lagi Tesla. Bahkan angka penjualannya telak pada tahun 2023. BYD telah menjual sebanyak 3 juta unit mobil. Angka tersebut hampir 2 kali lipat lebih besar dibandingkan angka penjualan Tesla sebagai ranking 2 mobil terlaris di dunia. Dan mau tidak mau, Tesla di tahun 2024 ini demi tidak tersingkir dari industri otomotif, mereka harus menurunkan harga Tesla dengan akan menjual mobil Tesla dengan harga murah di tahun ini 2024. Karena menurut Elon Musk, jika tidak begitu, maka perusahaannya akan mati, terbunuh oleh Cina. Siapapun yang tidak bisa mengikuti Cina, maka akan mati, kata Elon Musk. Tentu, pencapaian Cina ini sangat menguntungkan konsumen otomotif di seluruh dunia karena terbukti dengan harga murah nyatanya mereka dapat memproduksi mobil dengan kualitas super. Dan dampaknya kini produsen negara lain pun mau tidak mau harus mengikuti Cina dengan memproduksi mobil berkualitas baik dengan harga murah jika masih ingin tetap eksis di dunia otomotif. Dan Cina tidak main-main. Mobil-mobilnya sangat kuat dan tangguh. Mobil-mobil Geely, khususnya Zeekr, seperti baja, layaknya sebuah tank, kuat ditimpa truk molen seberat 30 ton lebih.
Mobil Cina lainnya juga seperti baja, kuat ditimpa kontainer, kuat diadu bagong seperti ini, dan tembok pun dibuat luluh lantak. Ada lagi mobil tank 300 yang sesuai dengan namanya tank, juga sangat kuat. Meski berguling dengan kecepatan tinggi, namun mobil ini tidak mengalami kerusakan sedikit pun, bahkan tidak ada kaca yang pecah. Untuk tenaga juga, Cina tidak main-main. Mobil murah Cina bahkan dapat melumatkan mobil-mobil mewah Jepang dan Eropa. Land Cruiser, G-Class, Rubicon, Raptor, semua dibuat berantakan dan dibuat malu oleh mobil Cina. Lalu, teknologinya juga luar biasa. Tahun ini, Cina akan resmi meluncurkan dan memproduksi massal mobil robot yang betul-betul dapat mengemudi sendiri, dapat dipanggil, dapat menjemput dan mengantar sampai parkir sendiri. Dalam kabinnya sudah tidak ada roda kemudi lagi karena memang sudah tidak diperlukan lagi supir. Sedangkan Jepang baru akan memulai proyek yang serupa pada beberapa tahun mendatang, sehingga jelas Cina beberapa langkah lebih maju. Mobil-mobilnya juga memiliki teknologi yang di luar nalar. Selain dapat menjadi robot, mobil Cina juga, yaitu BYD dengan merek Yangwang, bisa berputar 360 derajat seperti sebuah tank dan bisa berenang menyeberangi pulau, lalu bisa berjalan meskipun dengan 3 roda sekalipun dan dapat melompat-lompat. Luar biasa ya perkembangan dari teknologi China. Nah, gimana nih menurut teman-teman mengenai kemajuan China ini? Kira-kira di masa mendatang China apakah akan bunuh otomotif dari negara lain? Bantu dong, berikan pendapatnya di kolom komentar ya. Oke, jadi itulah info update untuk mobil terbang China. Oke, masih banyak nonton, jangan lupa untuk bantu di like dan di share video ini. Jangan lupa juga bantu untuk subscribe ya. Oke, stay tune at my channel. See you next video.